Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 12 akan menjelaskan produk fermentasi pangan yaitu oncom. Kalian penasaran kan oncom itu gimana? Yuk, langsung aja kita bahas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah dan kedua teman saya yaitu Dwi Risa Aranggoni dan Diyatul Rahmatin. Outline yang kita bahas yaitu pertama, pengertian dan sejarah, kedua, karakteristik dan manfaat, ketiga, proses produksi, dan keempat, pengendalian mutu. Dan yang pertama, apa itu oncom? Oncom adalah salah satu produk fermentasi tradisional asal daerah Jawa Barat yang diolah dari ampas tahu dan atau bunggil kacang tanah. Ampas tahu sendiri itu adalah limbah dalam bentuk padatan yang didapat dari bubur kedelai yang diperas dan tidak berguna lagi dalam pembuatan tahu, tetapi tetap cukup potensial dipakai sebagai bahan pangan karena masih mengandung gizi yang tinggi. Sedangkan untuk bunggil kacang tanah itu adalah produk hasil ikutan penggilingan biji kacang tanah setelah dilakukan ekstraksi minyak secara mekanis maupun kimiawi. Untuk mikroorganisme yang berperan dalam fermentasi oncom adalah dari jenis kapang. Oncom itu bisa menjadi sumber gizi yang potensial untuk masyarakat karena dengan adanya proses fermentasi, maka struktur kimia yang ada pada bahan baku yang tadinya bersifat sangat kompleks akan terurai menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana sehingga lebih mudah untuk dicerna dan dimanfaatkan oleh tubuh. Next. Nah, untuk sejarah oncom sendiri dimulai pada abad ke-17, yakni oncom diperkirakan telah dikonsumsi. Kemudian berlanjut pada abad ke-19 dan 20, nama oncom mulai ditemukan dalam banyak laporan para ahli botani, ahli pangan, ahli gizi asal Belanda. Salah satu contohnya yaitu pada penelitian Karel Hein, yakni ahli botani yang berasal dari Belanda, menyinggung bahwa oncom sebagai jenis pangan yang banyak ditemukan di pasar-pasar daerah Jawa Barat maupun Batavia. Kemudian berlanjut pada tahun 1924, terbit sebuah laporan yang menjelaskan tentang distribusi oncom di pasar dan sebagai konsumsi sehari-hari masyarakat waktu itu. Di catatan lain juga mengungkapkan kepopuleran oncom di kalangan produsen dan konsumen. Nah, untuk sejarah sendiri tidak banyak diketahui tentang oncom dikarenakan terbatasnya sumber tertulis mengenai perkembangan oncom di Indonesia, termasuk di daerah Jawa Barat itu sendiri. Nah, untuk jenis-jenis oncom dibagi menjadi dua berdasarkan jenis kapang yang digunakan. Oncom dibagi menjadi dua, yakni oncom merah dan oncom hitam. Untuk oncom merah sendiri dibuat dari ampas tahu yang difermentasi oleh kapang Neurospora cytopila yang umumnya populer di wilayah Bogor dan Jakarta. Dan sedangkan oncom hitam sendiri itu dibuat dari bungkil kacang tanah yang difermentasi oleh kapang Rhizopus oligosporus yang umumnya ditemukan di daerah Bandung, Tasikmalaya, dan Garut. Setelah mengetahui jenis-jenis oncom, yang perlu diketahui juga adalah karakteristiknya. Oncom hitam dihasilkan oleh kapang Rhizopus oligosporus, sedangkan oncom merah dihasilkan oleh Neurospora cytopila. Oncom mudah rusak akibat perubahan secara fisik, kimia, dan mikrobiologis. Oncom segar juga bertahan sekitar 1-2 hari pada suhu ruang dan 2-3 hari di lemari pendingin. Oncom segar memiliki tekstur yang rapat dan di permukaan oncom tersebut kapang tidak terlalu banyak. Oncom juga memiliki aroma dan rasa yang khas karena selama proses fermentasi, kapang oncom mengeluarkan enzim lipase dan protease yang aktif. Kapang oncom ini memegang peranan penting dalam penguraian pati menjadi gula, serta pembentukan sedikit alkohol dan berbagai ester yang berbau sedap dan harum. Selain itu, oncom harganya murah dan bergizi tinggi. Manfaat mengkonsumsi oncom sendiri itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu bernilai gizi tinggi karena mengandung senyawa karbohidrat, asam lemak, isoflavin, karotenoid,
vitamin, kalium, natrium, dan zat besi. Kemudian yang kedua yaitu oncom sumber alternatif yang baik bagi tubuh. Kemudian yang ketiga melancarkan peredaran darah. Kemudian membantu metabolisme tubuh. Kemudian mencegah perut kembung. Maksud dari mencegah perut kembung sendiri itu dikarenakan selama proses fermentasi, kapang yang digunakan itu menghasilkan enzim alpha-galaktosidase yang dapat menguraikan rafinosa dan stachylosa kedelai sampai pada level yang sangat rendah. Nah, karena hal tersebut, ketika kita mengkonsumsi oncom, tidak dapat membuat perut kita menjadi kembung. Yang terakhir yaitu mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh. Proses produksi oncom terbilang masih sederhana, yaitu diawali dengan mengayak, ampas tahu atau bunggil kacang tanah, kemudian dicuci bersih dan dikeringkan. Setelah itu, dikukus selama kurang lebih 90 menit, didiamkan, dan tidak lupa ditambahkan ragi kapang. Setelah semua ditambahkan ragi kapang, bahan-bahan tersebut diinkubasi atau diperam selama 1-3 hari. Proses pertama, ampas tahu kita bersihkan dengan air yang bersih. Kita bersihkan dengan air secara berulang-ulang agar saripati dari ampas tahu hilang ketika kita peras nanti. Setelah dirasa sudah cukup bersih, selanjutnya adalah ampas tahu kita peras. Selanjutnya, kita peras hingga airnya kering. Setelah ampas tahu yang kita peras tadi kering, kita taruh di sebuah wadah untuk nantinya kita kukus. Kita siapkan panci untuk mengukus ampas tahu yang sudah siap tadi. Setelah air mendidih, lalu ampas tahu kita masukkan ke dalam panci, kemudian kita kukus. Setelah ampas tahu yang kita kukus tadi sudah matang, kemudian kita letakkan di sebuah wadah. Kita ambil ampas tahu yang sudah matang tadi hingga tidak tersisa lagi di panci. Setelah panci kosong, kita kukus ampas tahu yang masih mentah untuk proses yang kedua kalinya. Untuk pembuatan oncom, sebaiknya kita menggunakan tungku kayu karena prosesnya akan memakan waktu yang sangat panjang. Selain itu, dengan menggunakan kayu akan menghasilkan api yang besar sehingga cepat matang. Selanjutnya ampas tahu kita taruh di cetakan. Kita taruh ampas tahu yang sudah matang tadi hingga cetakan penuh. Dan nantinya akan kita ratakan hingga memenuhi seluruh bagian daripada cetakan. Kemudian kita ratakan di cetakan dan tunggu hingga dingin. Setelah ampas tahu yang kita letakkan di cetakan itu dingin, lalu kita siapkan ragi untuk proses fermentasi. Setelah difermentasi, maka hasilnya akan seperti ini. Oncom bisa kita goreng dengan tepung, seperti tempe mendoan, atau kita masak dengan dioseng. Oncom juga mempunyai banyak protein seperti tempe, karena dibuat dari kedelai. Untuk pengendalian mutu, karena oncom berbeda dengan produk fermentasi lain yang sudah dibuat dengan proses modern menggunakan inokulum, pembuatan oncom itu masih dilakukan dengan cara yang sangat tradisional tanpa menggunakan inokulum, sehingga tidak memiliki standar operasional produk pasti yang membuat kualitas oncom itu menjadi tidak stabil ataupun tidak terjamin. Yang maknanya, quality control yang dilakukan pun tidak banyak dan juga tidak optimal. Walaupun begitu, tetap ada 3
yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan oncom. Yang pertama adalah kualitas bahan baku. Kenapa? Karena pada saat pembuatan oncom itu sangat rawan terjadi pencemaran dari mikroba lain, terutama dari jenis kapang Aspergillus flavus, yang mana kapang tersebut akan memproduksi racun aflatoksin. Dan biasanya kapang itu tumbuh pada kacang-kacangan dan biji-bijian yang mutunya sudah jelek. Oleh karenanya, menggunakan bahan baku yang baik mutunya itu sangat berguna untuk mencegah terbentuknya racun aflatoksin. Yang kedua adalah kualitas ragi kapang. Ragi kapang yang baik adalah ragi yang mampu menghasilkan enzim alpha-galaktosidase selama proses fermentasi sehingga dapat mengurai senyawa rafinosa dan juga stakiosa yang terkandung pada bahan baku. Dan terakhir adalah tempat fermentasi. Untuk tempat fermentasi yang perlu diutamakan adalah dari segi suhu. Karena suhu yang terlalu panas ataupun suhu yang terlalu dingin itu akan menghambat pertumbuhan kapang itu sendiri. Berikut referensi yang kami gunakan untuk presentasi ini. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.